Nah, kemudian sebenarnya kalau saya bicara e-voting, ada beberapa negara. Kalau nggak salah Estonia, India, dan beberapa negara Kanada, itu. Filipina ya, Nah, kalau iya, Asia Tenggara sudah ya. e-voting. Apakah sebelum kita melaksanakan kegiatan e-voting nih, urgent tidak sih kemudian kita bukan berbicara ya, tapi Studi banding. studi banding ke sana. Perlu tidak sebenarnya Pak Dokter? Ya kalau kita bicara Estonia, Kanada, ya, Jerman, itu kan negara-negara yang sudah ready dengan sistemnya. Nah, mungkin kalaupun harus dilakukan studi banding, ada negara yang terdekat mungkin perkembangan secara teknologinya tidak jauh dengan kita, yaitu Filipina, kan itu. Oh, betul, Ya, betul. terdekat kan itu, karena Betul. kalau kita misalkan kita bandingkan dengan Jerman, ya kita jauh. Betul. Nah, namun sebelum kita studi banding, tentunya juga kita harus melakukan analisis di internal atau di dalam masyarakat sendiri tentang kesiapan e-voting, dan bagaimana analisis yang terpenting adalah pengetahuan masyarakat kita terkait dengan teknologi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU, kita berjumpa lagi di podcast KPU, podcast Kocir, konsultasi cerdas informasi rakyat. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu tantangan hukum digitalisasi pemilu oleh KPU. Ini up to date. Dan bersama kita sudah hadir narasumber yang luar biasa, Asok Profesor Dr. Sarip SHMH. Beliau adalah akademisi dan pengamat juga. Kita akan sapa beliau. Selamat siang Pak Dokter. Siang Pak Hasan. Terima kasih nih Pak Dokter sudah menyempatkan kesempatannya di sini Pak Dokter. Pak Dokter, sebelum kita masuk ke tema Pak Dokter, kesibukan dan yang sedang dilakukan Pak Dokter hari ini apa saja Pak Dokter? Kesibukan saya sebagai seorang akademisi ya biasalah mengajar mahasiswa. Kemudian saya juga sedang melakukan satu riset-riset kecil ya, yang terkait dengan pengembangan hukum tata negara di Sunda. Di Sunda? Iya, di Sunda. Berarti ini up to date ya, terkait dengan hari ini juga sedang ada pembahasan soal hukum-hukum kedaerahan gitu ya Pak Dokter? Iya, jadi memang kita ketika bicara Sunda ataupun secara nasional ada satu narasi yang terpotong untuk modernisasi hukum, apalagi sekarang kan eranya adalah era digital gitu. Era digital ya. Jadi untuk masuk ini berarti sesuai dengan tema juga masuk ya? Ya, masuk ya. Baik Pak Dokter, terkait dengan era digitalisasi, menurut Pak Dokter sendiri, dari sisi Pak Dokter seorang akademisi, digitalisasi pemilu itu dari KPU seperti apa sih Pak Dokter? Ya, kalau saya pernah mendengar kata digitalisasi itu dari perspektif KPU ya, atau hukum, saya melihatnya yang sebelumnya dilakukan secara manual itu harus di-upload pada sistem elektronik. Betul. Kan gitu. Betul. Itu. Namun ketika kita melihatnya secara global, Kang Hasan, bahwa di mana digitalisasi ini merupakan jawaban terhadap apa? Yakni jawaban terhadap teori hukum fiksi sebetulnya. Nah, iya. Saya baru dengar nih teori hukum fiksi. Ya. Jadi kan kalau di dalam teori hukum fiksi ini gini, setiap peraturan perundang-undangan ketika sudah diundangkan, masyarakat itu dianggap tahu. Nah, kan gitu. Sementara kita juga tidak yakin apakah masyarakat itu akan tahu tanpa ada sosialisasi. Betul. Nah, justru dengan adanya digitalisasi untuk saat ini, artinya ini memudahkan dan menjawab tentang teori hukum fiksi itu sendiri dengan adanya digitalisasi tersebut gitu. Berarti emang sangat penting juga Pak Dokter ya? Iya, sangat penting. Pak Dokter, terkait dengan digitalisasi tadi, perkembangan zaman yang sekarang tentu tadi modernisasi terkait dengan digitalisasi. Iya. Seberapa urgent sih KPU dalam hal ini
memodernisasi, mendigitalisasi setiap kegiatan-kegiatan dari manual ke digital ya, termasuk tadi memungkinkan sistem informasi berbasis digital ataupun yang sekarang lagi ramai nih Pak Dokter, e-voting. Nah, menurut Pak Dokter seperti apa Pak Dokter? Ya, apa yang dilakukan oleh KPU ya sudah selayaknya ya. Kita mengikuti perkembangan zaman, yaitu era digital. Dan yang tadi yang Kang Hasan bilang yang sangat menarik adalah e-voting. Betul. E-voting yang akan ya atau digagas untuk pemilihan ke depan kan gitu. Nah, ya karena sekarang era digital itu memang ada tantangannya ketika memang kita harus melakukan e-voting ya. Betul. Di dalam pemilu baik di tingkat pusat maupun di daerah yaitu pilkada. Betul. Nah, tantangan ini jelas harus diklarifikasikan sebelum bahwa e-voting itu harus dilaksanakan kan gitu. Nah, kalau kaitannya dengan e-voting berarti sangat rentan ya, kita jangankan e-voting lah, hal-hal yang lain, kebocoran data pemilih misalkan, ataupun kemudian kemungkinan yang lain, yang lebih berat lagi adalah manipulasi hasil. Itu kan memungkinkan. Nah, ketika itu terjadi, kita berbicara kemungkinan terburuk, terjadi adanya cyber attack. Sebenarnya nanti dari sisi KPU sendiri kemungkinan akan terkena dampak sanksinya seperti apa, Pak Dokter? Ya, jadi kan kalau kita melihat satu e-voting, berarti kita sebagai orang hukum harus mengetahui salah satu sifat ya yang dimiliki oleh hukum. Sifat apa itu? Yaitu sifat preskriptif, bahwa hukum harus bisa membaca kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan kalau apa sih kemungkinannya? Tadi efeknya adalah terhadap KPU salah satunya ya. Bahkan dampak secara luas yaitu terhadap hasil dari pemilu itu sendiri. Betul. Nah, karena kenapa hasil pemilu itu akan berpengaruh? Mengingat masyarakat kita ini belum siap sebetulnya ya. Belum siap untuk menerima elektronik tersebut ya. Belum sepenuhnya. Sistem e-voting ya. Ya, belum sepenuhnya masyarakat kita bisa menerima, karena ada beberapa, kalau kita bisa bagi itu kan ada pemilih pemula, kemudian pemilih yang di bawah 40, kemudian yang di atas 40. Ini juga harus menjadi perhatian dari penyelenggara kan, itu dulu yang perlu diselesaikan sebelum kita akhirnya seperti apa e-voting yang ideal kan gitu. Berarti tentu sosialisasi menjadi hal yang penting untuk KPU memberikan pemahaman kepada pemilih gitu ya Pak Dokter ya, kurang lebihnya. Iya. Nah, terkait hal tadi, kita masih bicara hukum. Saya sangat tertarik sekali Pak Dokter. Kaitan dengan hukum, berarti kan memungkinkan sekali nih ada celah hukum. Kalau tadi ya, ada tidak sih Pak Dokter kemungkinan celah-celah hukum yang nantinya berimplikasi kepada KPU ketika terjadi perubahan dari yang manual kemudian ke digitalisasi Pak Dokter? Iya. Yaitu kalau potensi ya, bahwa hukum harus memprediksi, tentunya dengan adanya era digital ini banyak sekali kemungkinan, walaupun di satu sisi itu akan mempermudah Kang Hasan, namun di sisi lain juga akan mempersulit. Nah, terutama adalah sistem, apakah sistem kita ini saat ini untuk kesiapan tersebut sudah siap. Nah, karena beberapa pemilu yang kemarin, saya melihat juga ada trouble di dalam masalah sistem. Betul. Yang akhirnya juga banyak narasi-narasi yang kurang bersahabat ya oleh penyelenggara. Nah, itu kan menjadi masalah ya. Itu padahal waktu pemilu kemarin itu kan masih manual kan gitu. Betul, manual. Apalagi sekarang nih. Jadi persiapan kita harus lebih matang kan gitu. Nah, kemudian sebenarnya kalau saya bicara e-voting, ada beberapa negara. Kalau nggak salah Estonia, India, dan beberapa Kanada, Filipina ya. Nah, iya, sudah e-voting. Apakah sebelum kita melaksanakan kegiatan e-voting nih, urgent tidak sih kemudian kita bukan berbicara ya, tapi studi banding. Nah, studi banding ke sana. Perlu tidak sebenarnya Pak Dokter? Ya, kalau kita bicara Estonia, Kanada, ya, Jerman, itu kan negara-negara yang sudah ready dengan sistemnya. Nah, mungkin kalaupun harus dilakukan studi banding, ada negara yang terdekat mungkin perkembangan secara teknologinya tidak jauh dengan kita, yaitu
Filipina kan itu. Oh betul, betul. Kan itu karena Betul. kalau kita misalkan kita bandingkan dengan Jerman, ya kita jauh. Betul. Nah, namun sebelum kita studi banding, tentunya juga kita harus melakukan analisis di internal atau di dalam masyarakat sendiri tentang kesiapan e-voting, dan bagaimana analisis yang terpenting adalah pengetahuan masyarakat kita terkait dengan teknologi itu sendiri. Nah, itu kan sangat penting, gitu. Tata cara, kemudian bagaimana cara menggunakan itu. Ya, itu sangat perlu sekali ya untuk dilakukan. Berarti benar tadi sosialisasi itu sangat penting sekali, Kengasan ya. Nah, Pak Dokter, terkait dengan kita bicara, kita gunakan berandai-andai ya, kita gunakan sistem e-voting. Kemudian tadi ada cyber attack yang memungkinkan akhirnya terjadi perbedaan atau hasil suara. Hasil suara. Kalau manual kan kita bisa melihat dari ini ya, hasil yang di hasil. Tapi kalau kemudian ada cyber attack, kita menggunakan e-voting, memungkinkan tidak hasilnya akan berubah? Karena hari ini misalkan kalau menggunakan manual hasilnya berbeda, kita kan perekapannya itu bertahap. Iya. Dari TPS ke PPK ke KPU Kabupaten Kota, provinsi sampai ke RI. Artinya untuk kemudian perubahan suara itu bisa kita selesaikan. Tetapi kalau dengan cyber attack ada perubahan suara, nah itu nanti terhadap legitimasi pemimpin yang kita sudah hasilkan atau terhadap hasil itu ada tidak kemungkinan yang berubah seperti itu, Dokter? Ya, itu menurut saya kelemahan dari teknologi ya. Kalau tadi manual itu kita bisa cross check langsung ke bawah. Betul itu cross check. Ketika teknologi itu mengalami error gitu ya. Betul. Nah, maka itu permasalahan kita yang memang harus diadakan pemilih ulang akhirnya. Akhirnya harus pemilih ulang karena sistem yang melakukan satu kesalahan. Nah, ini jangan sampai maksud saya ketika itu dilaksanakan e-voting, maka kesiapan sistem, kemudian kesiapan penyelenggara, kesiapan masyarakat itu betul-betul harus siap. Karena tadi efeknya kita misalkan untuk meminimalisir biaya dalam pemilu yang akhirnya justru menjadi bengkak gara-gara tadi masyarakat tidak paham, kemudian ada beberapa e-voting yang error kan gitu. Ini sangat signifikan sekali untuk mengadakan pemilu ulang, bahkan juga menghabiskan biaya yang lebih besar sebetulnya dibandingkan dengan manual. Berarti kalau kemudian gagal kan, katakanlah kita tidak siap, kegagalan malah implikasinya kemana-mana termasuk ke anggaran tadi ya Pak Dokter ya? Iya. Nah, ini menarik terkait dengan hak-hak nih Pak Dokter. Kita tahu bahwasanya memilih itu adalah hak warga. Iya. Terkait dengan digitalisasi. Kemudian kan daerah terpencil itu sangat susah, Dokter. Terkait dengan sinyal misalkan. Iya. Sedangkan dibatasi waktu. Memilih itu dari jam 7 sampai jam 1 kita dibatasi waktu. Kalau terkait hal itu, bagaimana hukum memandang terkait dengan hak-hak? Hak-haknya ketika pada saat hari H, saya misalkan di daerah sedang di gunung mau memilih, tetapi kemudian pada saat itu sinyalnya hilang. Tidak ada sinyal. Nah, bagaimana nanti hak saya dalam hal memilih nih? Kan berarti haknya terbatasi oleh tadi ya sinyal. Itu seperti apa Pak Dokter? Nah, itu sebetulnya ketika memang untuk daerah-daerah terpencil itu harus disiapkan sejak saat sekarang ya. Yaitu pertama untuk menghindari. Namun juga ada hal yang harus kita pertimbangkan, yakni ketika daerah terpencil berarti penyelenggara dalam hal ini juga harus mempersiapkan kemungkinan tersebut. Apakah harus ada penjemputan kan seperti itu. Iya betul. Nah, ini kan perlu juga ya yang namanya kos lebih gitu. Karena kan harus melakukan penjemputan. Khawatir sinyal ini tidak bersahabat pada saat hari pelaksanaan pemilu tersebut. Nah, kemudian permasalahan yang sebetulnya juga tentang kualitas dari pemilu kita ketika nanti harus bermuara pada e-voting. Nah, kalau untuk pemilih pemula, saya yakin mereka bisa. Nah, tapi permasalahan terbesar bagi penyelenggara, bagaimana mereka yang sudah berusia di atas 40 tahun, bahkan yang di bawah 40 pun ada yang tidak paham. Nah, ini kan
cost-nya jangan sampai nih ketika e-votingnya trouble, sudah sosialisasi, berarti kan ada pengalihan anggaran di situ. Yang seharusnya adalah untuk logistik pemilu, akhirnya dialihkan pada sosialisasi, padahal itu anggarannya lebih besar. Ya, karena untuk membuat masyarakat paham dulu bagaimana e-voting itu harus dilakukan. Yang tadinya kita mengharap pemangkasan anggaran malah jadi pembangkasan gitu. Pembangkasan anggaran itu yang dikhawatirkan ya, karena jangankan e-voting, maksudnya pemilih manual saja, orang-orang yang di atas 40 tahun yang saya temui di desa-desa, ketika membuka kertas suara, mereka bingung, mereka tutup lagi. Nggak memilih akhirnya. Nggak memilih, itulah maksudnya gini, itu penyebab ya, penyebab bahwa pemilih dalam hal ini nggak mau repot juga. Betul. Nah ini yang pemilu sekarang, kalau ada permasalahan, kok bisa pemilih ini menurun, ya kan? Ini bukan masalah penyelenggara yang sudah sosialisasi. Kalau lihat saya pandangnya, ada sisi lain, ya, sisi lain yaitu di mana masyarakat sendiri tidak mau ambil pusing, jenuh lah ya, jenuh. Nah itu. Ya. Nah, Pak Dokter, terkait dengan tadi kejenuhan masyarakat, menurut Pak Dokter sendiri, bagaimana sih kita bicara memungkinkan e-voting terjadi nih, digitalisasi dari manual ke digital ya? Partisipasi masyarakat terhadap tadi sosialisasi digital, apakah kemudian cukup dari KPU saja, ataukah memungkinkan masyarakat berpartisipasi dan sosialisasi untuk peralihan tadi dari manual ke digital, Pak Dokter? Ya, menurut saya kalau kita bergantung pada penyelenggara, itu kan perlu kekuatan ekstra, berarti penyelenggara akan dituntut 24 jam juga nggak tidur kan gitu. Mungkin 25 jam juga orang 25 jam kan tidak tidur ini kan jadi satu pengurasan energi. Betul. Kan memang tadi sangat penting sekali, yaitu melibatkan pihak lain. Dalam hal ini, karena kalau saya melihat di beberapa desa, misalkan keengganan untuk memilih, ini kan yang harus diselesaikan. Keengganan untuk memilih sebetulnya ada satu ya, karena kita bangsa ini sudah terdidik, mungkin ya terdidik untuk menerima sesuatu yang akhirnya ketika tidak diberikan sesuatu, nah akhirnya tidak mau milih dan tidak mau pergi dengan alasan lebih baik ke sawah gitu ya, ataupun ngantor karena dia dapat bayaran. Itu khusus ya untuk pegawai-pegawai lepas lah kan, biasanya akan pilihan itu kan ada. Nah itu juga harus diselesaikan, itu dulu yang harus diselesaikan biar pemilu kita itu sukses kan gitu. Berarti tetap ada kemungkinan yang memang akhirnya solusinya harus diselesaikan oleh banyak pihak. Nah, Pak Dokter, satu hal Pak Dokter, terkait dengan tadi memungkinkan peralihan dari manual ke digital. Dari pandangan hukum Pak Dokter nih sebagai akademisi, memungkinkan tidak kemudian ada pembaruan regulasi terkait pemilu yang tadi peralihan dari manual ke digital, Pak Dokter? Ya, kalau memang itu harus dilakukan, tentunya regulasi harus ngikut ya pembaruan itu. Ya itu harus, karena kita tidak mungkin, penyelenggara juga tidak mungkin langsung e-voting tanpa ada regulasi. Nah kan semua pemilu, karena kita suka atau tidak suka, kita menamakan negara hukum, berarti harus ada aturan dulu baru kita bisa jalan. Ya itu jelas dong, harus diperlukan regulasi. Tapi regulasi tentunya harus juga melalui pertimbangan yang tepat, yakni dengan melihat untuk saat ini apakah kondisi masyarakat itu siap. Tentunya juga kita harus melakukan satu penelitian dulu loh, ya sebelum regulasi itu, yaitu semacam naskah akademik. Sebetulnya siap nggak sih masyarakat itu ketika harus voting itu sendiri. Nah itu berarti regulasi ini tetap ya Pak Dokter, sebagai acuannya ya, dan seperti tadi pembentukannya, yuridisnya seperti apa, sosiologisnya, filosofisnya, baru kemudian bisa dibentuk regulasi yang benar. Ya Pak Dokter. Baik Pak Dokter, sebelum kita closing, saya minta Pak Dokter untuk memberikan saran ataupun masukan-masukan buat warga Kota Cirebon terkait dengan pemilu yang akan datang yang memungkinkan ini di 2029, Pak Dokter. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Kang Hasan. Untuk warga Kota Cirebon, untuk pemilu 2029 kita sudah membahas bagaimana e-voting ya. Itu adalah satu kemungkinan. Jadi mari kita bersama-sama untuk menyiapkan diri terhadap kemungkinan-kemungkinan tentang pilkada maupun pemilu yang akan dilakukan apabila itu terjadi e-voting, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pemilu yang betul-betul
mencerminkan demokrasi di kota Cirebon, yaitu kota wali ya kita kenal. Kalau saya tidak begitu signifikan dengan kata-kata kota udang, tapi saya lebih suka kota wali. Betul ya. Iya, iya. Pak Dokter, terima kasih Pak Dokter atas kesempatannya. Nanti terkait hal yang lain karena ini menarik, kita bisa lanjutkan di kesempatan Iya, yang lain. terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Iya. Sedulur Kocir, demikian kita bincang-bincang dengan Asok Profesor Dr. Syarif SHMH terkait dengan materi yang kita bahas dengan tema digitalisasi pemilu oleh KPU. Selanjutnya apabila ada kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan diskusi hukum, kita bisa adakan di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.